Pak Dermawan, keluarga apakah setuju puas dengan tuntutan dari jaksa 20 tahun penjara? Gini ya, puas nggak puas itu relatif. Ya, jadi intinya yang penting begini, Jessica itu kan sudah terbukti kan secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan dan sangat sadis melakukannya. 5 menit Mirna tuh diseksa sebelum dia tewas. Ya, di sianida nggak bisa napas, itu dia nahan-nahan, mungkin dia paksa-paksa, kuat itu anak sebetulnya. Ya, jadi sekarang misalnya dihukum dari pasal 340 itu paling ringan, ya itu sudah keputusan jaksa. Saya harus menghormati hukum, ya kan, seperti saya sudah katakan, saya menghormati hukum. Dan dari PH-nya Pak Otto Hasibuan juga fair juga ya, dia sebutkan, cuma masih kurang puas mungkin katanya racunnya apa, dari mana masukin racun Mirna. Gampang jawabannya sebetulnya Pak Otto, nggak usah terlalu susah-susah ya. Datang di muka Jessica, di serve ya, wangi. Ini terbukti di persidangan semua loh ya. Biar saya nggak ahli hukum, sekarang udah mulai ngerti ya. Nah, Pak Otto juga pakar, saya juga ngerti akhirnya ya. Di serve di depan, kata wangi, itu kan kata dia, kliennya. Kemudian pernah satu saat direkonstruksi oleh hakim bahwa kenapa bisa pindah ke sana gitu kan. Nah ini gitu kan, kok bisa pindah ke sana? Karena barista menunjukkan ada di sini kopi itu gitu. Pas di depannya Mirna situ, tidak ada minuman yang lain. Kemudian setelah ada sedotan nempel, saya makanya berpikir, oh itu kalau gitu teori sedotan yang betul, ya kan? Jadi sianida itu dimasukkan atau racun itu dimasukkan di si sedotan itu, kemudian diminum Mirna, cuma diaduk berapa kali gitu langsung srut. Nah itu yang kentalnya itu, yang pekatnya itu diminum, ya langsung lah, ngomong detik itu mah ngejeblak dia langsung. Kemudian 5 menit kemudian mati di situ, itu kan diseksa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Hani waktu nyoba dia bilang, baunya nggak enak om, katanya. Udah nggak karuan rasanya, apa itu nano-nano lah gitu. Jadi segala macam pedes, pahit segala macam, dan itu pun dicoba oleh barista dan manajernya Olivier, semuanya sama ya. Jadi kalau dibilang masukin, ya cuma Jessica sama Jin. Ya kalau bukan Jessica siapa lagi gitu. Kedua, waktu ditanya Pak Hakim kan, waktu terakhir tuntutan Pak Jaksa kan ditanya, Jess, kamu sudah mengerti apa yang dituntut oleh JPU? Sudah Pak Hakim. Berarti kan sudah mengerti, sudah menerima apapun tuntutan itu kan, seperti itu. Ya. Jadi kalau Bang Otto itu mau memang membela, ya membela lah yang elegan ya. Jangan sekarang berbalik lagi, setback lagi gitu. Kalau saya rasa, kalau Bang Otto masih waktu itu, saya ingat dia agak gentleman yang mengatakan di salah satu stasiun TV, kalau memang ini saya tinggalin, dia bilang buat apa saya dosa. Ini kesempatan Bang Otto. Dia tinggalkan, gentleman, saya cium tangannya. Jadi kalau saya ngomong di Kompas TV, saya cium tangannya, hebat dia, satu orang lawyer yang top. Dia berarti dibohongin Jessica, jangan salah dulu orang. Gitu. Kecuali dia udah tahu, saya nggak tahu ya, itu walau-walam. Itu hanya Allah sama dia yang tahu. Oke. Kalau Pak Edi lihat, jadi dari apa pertimbangan jaksa kemarin dengan penjelasan tadi, sudah tepat apa yang dikatakan oleh jaksa 20 tahun itu. Keluarga mengapresiasi putusan itu. Jadi gini ya, sebetulnya jaksa itu sangat bijaksana ya. Dia sudah melakukan apa yang terbaik lah. Tapi asal Anda tahu aja, birokrasi di Indonesia ini kan tidak berdiri sendiri. Ya, banyak yang bermain di sini, politik apa segala, saya nggak ngerti itu. Saya hanya mau coba sebagai orang awam, pengusaha biasa, untuk supaya bisa jalan nggak ini hukum di negara kita. Tapi kalau dibilang puas kan saya katakan relatif. Ya sekarang begini, saya masih ada satu lagi harapan saya. Apa? Terakhir. Kepada majelis hakim yang mulia, kepada Hakim Agung yang mulia ya. Mahkamah Agung, satu-satunya harapan saya, mudah-mudahan ya hukum ini ditegakkan dengan eskalasi hukum yang diberikan kepada Jessica ini bisa sesuai dengan
perbuatan dia. Oke.